Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salaman ta'ziman wa tahmidan li ustadzina wa mursyidina Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi, Ibnu Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam Qadadassahullahu sirrahma. Pemirsa Jabal Kubis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita di saat bulan suci Ramadan ini, salah satu rukun Islam yang 5, terkait dengan rukun Islam yang 5 itu salah satunya adalah menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban berzakat ini di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'ain pada surah Al-Baqarah. Juga zakat ini sering dipaketkan kaum muslimin dalam istilah yang lazim kita kenal dengan ZIS. Selain ibadah zakat, ada lagi berupa ibadah infak dan sedekah. Perbedaan yang sangat mudah saja, bahwasanya muttafaq para ulama di dalam kaidah fikih bahwasanya hukum zakat itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimah. Dan adapun zakat itu dibagi 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal, di mana identik zakat fitrah ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan dengan ketetapan-ketetapan yang masyhur di kalangan para imam mazhab yang 4. Ada yang mengatakan di antara 4 imam mazhab, di awal Ramadan bahkan sudah diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah, dengan batasan akhir adalah sebelum dilaksanakan sholat sunat Idul Fitri sebagai batasan untuk menunaikan zakat fitrah. Adapun zakat mal itu bisa diketahui dengan bilangan nisab ataupun haulnya, yang semuanya telah didapati tata caranya pada kitab-kitab fikih yang masyhur di kalangan umat Islam. Pemirsa Jabal Kubis TV yang mulia dan dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya pada surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kalimat khudh di situ bentuknya adalah fi'il amar yang sifatnya mufrad, bahwasanya ini berbeda dengan kalimat yang ada pada ayat wa atuz zakah, di mana itu sifatnya adalah jamak. Artinya wa'atu, kamu sekalian tunaikanlah. Sedangkan khudh, ambillah. Yang berhak mengambil itu, banyak para mufassirin mengatakan ayat itu ditetapkan sebagai perintah untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW,
Namun kita sama memahami bahwasanya tentang asnaf zakat itu ada 8 yang berhak menerima zakat. Allah jelaskan pada ayat lainnya pada surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 8 asnaf itu diantaranya adalah seorang yang fakir, orang yang miskin, orang-orang yang masih lemah hatinya, para mu'allaf, kemudian hamba sahaya, kemudian lagi adalah orang-orang yang berhutang, kemudian orang yang sedang jihad fi sabilillah, serta orang-orang yang sedang dalam perjalanan, bisa jadi dia dalam menegakkan agama Islam ini. Sering juga digambarkan orang-orang yang menuntut ilmu. Demikian diantaranya dari asnaf yang berhak menerima zakat. Namun dari ayat At-Taubah 103 itu, kenapa identik dengan kalimat khudh itu bentuknya mufrad, dimaknai dengan ambillah dalam arti wahai Muhammad, bahwasanya jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil berupa sedekah, di dalam tafsir ini bukan hanya zakat, tapi juga dimaknai dengan infak dan sedekah. Lalu kemudian para sahabat yang diambil hartanya, yang diambil zakatnya, juga bagi para sahabat yang melakukan infak dan juga bersedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk tutahhiruhum, membersihkan mereka. Dalam arti membersihkan bilangan harta-harta para sahabat tersebut. Dari hal ini kemudian berkembang menjadi hukum-hukum zakat di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian lagi wa tuzakkihim biha. Arti tuzakkihim ini di mana Rasulullah Muhammad SAW juga diperintahkan Allah untuk menyucikan mereka yang mau memberikan, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Tentu kalimat tuzakki ini identik dengan jiwa. Maka tata caranya adalah Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ilmu untuk membersihkan jiwa mereka. Kemudian lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan wasalli alaihim, mendoakan bagi siapa-siapa dari para sahabat yang mampu memberikan sedekahnya, dalam arti zakat, infak, dan sedekah. Dan disinilah rahasianya kenapa perintah kalimat khudh itu bukannya khudu, ambil kamulah. Artinya tidak hanya individu Rasulullah SAW, tetapi keseluruhan kaum muslimin diperbolehkan mengambil zakat, infak, sedekah dari muslim dan muslimah lainnya. Kata-kata kalimat khudh ini terjawab dengan pembalasan yang 3 yang harus diberikan: membersihkan harta, menyucikan jiwa, serta mendoakan mereka. Karena rahasianya terletak pada sambungan ayat tersebut, inna sholataka sakanul lahum. Rahasianya bahwa doa Rasulullah SAW itu bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman bagi siapa-siapa yang telah melakukan, melaksanakan, mengeluarkan, memberikan zakat, infak, dan sedekahnya. Ada hal yang mereka berhak terima,
Selain bersih bilangan hartanya, suci jiwanya dengan ajaran Rasulullah, dengan ilmu yang bisa menyucikan jiwa, yaitu ilmu zikrullah. Mereka juga berhak mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah doa seorang nabi dan rasul, tentunya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah rahasia yang paling amat berharga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tahu kewajiban akan hartanya, bahwa ada hak-hak orang lain yang harus mereka keluarkan dari harta yang mereka miliki. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu Muhammad atas mereka mendatangkan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa Jabal Kubis TV yang mulia dan dimuliakan Allah, setelah zakat sering identik kita dengan yang kedua, yaitu infak. Infak, beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang infak ini. Di antaranya pada surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang mau beriman, kepada orang-orang beriman agar berinfak jauh sebelum hari di mana nanti tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi hal-hal yang kesibukan, serta tidak ada lagi syafaat. Artinya jangan sampai engkau menunggu sampai hari yang dimaksud itu adalah pada hari berbangkit atau hari kiamat, ataupun jauh sebelumnya, ketika seseorang itu yang memiliki harta hendaklah berinfak. Jangan menunggu momen apapun. Jikalau dia memang memiliki kelebihan akan hartanya, maka hendaklah dia berinfak. Infak juga spesifik untuk memberikan hal-hal yang terbaik ketika melakukan pemberian. Jangan memilah-milah pemberian yang akan diinfakkan, menyisihkan yang baik-baik untuk dirinya, lalu menginfakkan hal yang dia sendiri tidak suka, jikalau menerima infak yang demikian dari orang lain. Allah jelaskan ini pada ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Pada ayat ini terang sekali, hendaklah bagi orang-orang yang memiliki kelapangan dari sisi hartanya, dari sisi kekayaannya, hendaklah dia menginfakkan yang baik-baik. Jangan dia memilah-milih ataupun menginfakkan sesuatu yang kurang baik, yang kurang bagus, karena dia sendiri jikalau menerima infak yang demikian juga tidak menyukai. Ketahui kamulah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Banyak orang-orang yang kaya juga terpuji, banyak juga orang-orang yang kaya, yang lapang, namun dia tidak terpuji. Dia tidak akan disenangi oleh orang-orang, kaum muslimin dan orang banyak, dikarenakan kekayaannya tidak menyebabkan dia menjadi derajat orang-orang yang terpuji di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah yang Maha Kaya juga Maha Terpuji, tidak pernah menilai hal apapun, tidak pernah tersangkut paut dengan sebab dan akibat terhadap apapun yang diberikannya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Allah berdiri sendiri dengan keesaan dan kekuasaannya. Allah juga tidak mengharap apapun dari apa-apa yang diberikan kepada makhluk yang diciptakan, karena Allah Ghani juga Mughni, yang Maha Kaya juga lagi Maha mengkayakan.
Dan juga Allah Al-Hamid, Maha terpuji dengan segala yang diberikannya, dengan segala sesuatu yang diciptakannya, semuanya dalam kehendaknya. Tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla benar-benar Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian tentang infak, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan pada ayat lainnya, masih di dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun. Dan apabila engkau Muhammad ditanya tentang bagaimana tata cara berinfak, Allah menggambarkan, Allah memberi gambaran siapa-siapa yang dalam skala prioritas yang harus diberikan infak itu kepada siapa-siapa saja. Allah jelaskan, qul ma anfaqtum min khair. Katakan wahai Muhammad, infakkanlah dari yang baik-baik. Pertama kepada siapa? Falil walidain, kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wabnis sabil, kepada orang yang dalam perjalanan fisabilillah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tentang infak ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui. Bahkan apa-apa yang menjadi nazar ataupun suatu keinginan ataupun hajat. Ada orang yang mungkin di dalam kehidupannya mengalami sesuatu masalah atau musibah, kesulitan, lalu dia sempat menazarkan di dalam hatinya, jikalau nanti saya sembuh dari penyakit ini, saya akan berinfak. Jikalau nanti saya keluar dari kesulitan ini, saya akan infakkan harta saya. Jikalau nanti urusan saya ini berhasil dan beruntung, saya akan infakkan harta saya. Ingat, tentang hal itu Allah Maha mengetahui. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Maka apa-apa yang engkau nazarkan itu ketika sudah terwujud, jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan semua keinginanmu. Kesembuhan telah engkau dapati. Engkau berniat untuk menunaikan nazarmu, maka segerakanlah. Engkau telah keluar dari kesulitan, engkau telah mencapai suatu perniagaan yang hasilnya keberuntungan, gilang gemilang. Jangan lupa bahwasanya semua nazarmu itu, bahwa engkau bila berhasil, bila tercapai, bila terwujud akan mengimpakkan sebagian daripada hartamu, keuntunganmu. Ingat bahwasanya Allah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim, yang sudah menazarkan sesuatu untuk menginfakkan hartanya, setelah terwujud ternyata dia zalim dengan mengingkari nazar-nazar yang dia niatkan. Yang terakhir setelah zakat dan infak, ada yang disebut dengan sedekah. Sedekah ini artinya memberikan, ya, bisa juga dengan disebut membenarkan. Dalam arti sedekah ini diatur juga sedemikian rupa. Kalaulah tadi zakat itu identik dengan tutahhir dan tuzaki, membersihkan serta menyucikan jiwa, sedangkan infak dijelaskan juga pada ayat wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Apabila engkau Muhammad ditanya tentang tata cara berinfak, maka katakan, jawablah al-afwa, yang berlebih daripada harta-harta yang kau miliki. Ada kelebihan, maka infakkanlah. Sedangkan tentang sedekah ini, dia sifatnya bukan hanya sisi harta dan kekayaan saja. Dalam banyak keterangan, hal-hal yang dia sifatnya dari perilaku kita, bahkan senyum juga sebuah sedekah di dalam satu keterangan.
Al-Quran menjelaskan tentang sedekah ini. Intu budus sadaqati fani'immahi. Jikalau engkau perlihatkan sedekah itu, niscaya itu baik. Mungkin banyak orang mengetahui ketika kita melakukan sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jikalau engkau bersedekah sembunyi-sembunyi, ketika engkau memberikan sedekahmu kepada orang-orang yang fakir, terutama yang dalam makna hakiki, orang yang fakir hatinya dari selain Allah, itulah orang-orang yang disebut ulama. Itulah yang dikategorikan seseorang yang benar-benar ingatannya hanya kepada Allah. Fakir di sini bukan fakir yang dimakna dalam syariat yang menerima asnaf zakat yang delapan, yaitu derajat ekonominya di bawah orang yang miskin. Tetapi fakir di sini adalah fakir hakiki, fakir hatinya dari selain Allah. Tiada yang meliputi hatinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau memiliki sebagian daripada hartamu, maka bersedekahlah dan bersembunyilah dari pemberianmu ketika engkau mendapati orang-orang yang dimaksud fakir hatinya. Siapakah mereka? Dijelaskan hal ini diantaranya adalah pada ayat yang selanjutnya. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Sebagian orang bisa terkecoh melihat orang yang fakir hati ini. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu ternyata kaya. Tidak sedikit daripada golongan para ulama-ulama yang solihin itu terlihat kaya raya. Lalu ada juga orang yang masih memberikan sedekah kepadanya, padahal terlihat dia nyata-nyata adalah lebih kaya dari orang kebanyakan dalam hal ekonomi. Maka orang-orang yang bodoh akan berkata, kenapa engkau memberikan sedekahmu kepada seorang ulama yang mungkin dia jauh lebih kaya dari orang-orang yang lain? Akan tetapi yang dimaksud adalah bahwasanya kita ingin melakukan kebaikan kepada orang-orang yang benar-benar dia spesial, yang dia benar-benar memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah, karena ternyata apa-apa yang dia miliki hanya dalam genggaman tangannya, tidak pernah masuk ke hatinya, karena hatinya senantiasa fakir dari selain Allah. Seluruh kolbinya itu hanya bentuknya sebuah ingatan yang terus-menerus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau mendapati orang yang demikian, maka bersedekahlah tanpa perlu diketahui orang lain. Satu lagi dari ciri-ciri orang yang fakir yang sangat disarankan kita memberikan sedekah kita adalah ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Engkau bisa kenali mereka bahwa orang-orang yang fakir hatinya dari selain Allah, hanya seluruh hatinya itu dalam ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa itu, engkau dapati cirinya yang mudah, tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Dan ingat bahwasanya orang-orang yang demikian ini tidak pernah hidup dari zakat kaum muslimin dan muslimat. Semuanya itu dia terima merupakan bentuk amanah, bentuk titipan, dan untuk selanjutnya para orang-orang yang demikian inilah yang menyalurkan kepada kaum muslimin dan muslimat, karena mereka lah sebenar-benar ulama warasatul anbiya yang juga mewarisi akan hal-hal tutahhir, tuzakki, dan sholli, membersihkan harta, menyucikan jiwa dengan mengajarkan ilmu zikrullah, serta mendoakan. Inna sholataka sakanul lahum. Jikalau ayat tersebut identik dengan doanya Nabi Muhammad membawa sakinah bagi para sahabat, doanya ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, yaitu orang-orang yang fakir hatinya dari selain Allah, hanya penuh hatinya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Doanya juga sangat-sangat kita harapkan.
untuk menjadi sakinah bagi diri dan keluarga kita. Kami kira demikian saja pada kesempatan kali ini dalam pembahasan tema zakat, infak, dan sedekah. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jabal Kubis TV yang mulia dan dimuliakan Allah dimanapun saja berada. Semoga benar-benar kita termasuk golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi diri kami, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.